Pengetatan ekspor logam tanah jarang oleh Cina pada awal Oktober 2025 memicu gejolak global dan mendorong Amerika Serikat serta Australia menandatangani perjanjian pasokan senilai 8,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 138 triliun rupiah pada Senin 20 Oktober 2025. Langkah ini menunjukkan bagaimana Beijing menggunakan sumber daya alam strategis sebagai alat pengaruh geopolitik global. Kebijakan ekspor Cina membatasi pengiriman neodymium, praseodymium, dan dysprosium. Tiga elemen penting dalam pembuatan motor listrik, turbin angin, serta senjata presisi tinggi. Langkah itu disebut sebagai strategi nasional keamanan sumber daya. Namun, di sisi lain, menimbulkan guncangan pada industri teknologi global. Lantas ada berapa banyak logam tanah jarang yang dikuasai Cina dan seperti apa cara mereka mendapatkannya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Cina sendiri menguasai lebih dari 70% produksi dan pasokan global logam tanah jarang, yang menjadikannya pemain dominan di rantai pasok industri teknologi dan energi hijau dunia. Cina menjadi pemain dominan dalam industri logam tanah jarang atau LTJ global setelah membangun ekosistem produksi dari hulu ke hilir sejak akhir 1970-an. Kebijakan ekspor yang diperketat pada Oktober 2025 menunjukkan bagaimana Beijing memanfaatkan kontrol pasukan mineral kritis sebagai alat pengaruh geopolitik dan ekonomi global. Pada 1990-an, pemerintah memperketat izin pertambangan, mengembangkan teknologi pemisahan, dan menutup tambang ilegal. Hasilnya Cina berhasil menguasai seluruh rantai nilai LTJ, mulai dari pengembangan, pemrosesan, hingga produksi magnet permanen untuk kendaraan listrik, turbin angin, dan sistem pertahanan modern. Data US Geological Survey tahun 2024 menunjukkan Cina kini menguasai 60 hingga 70% produksi logam tanah jarang dunia dan lebih dari 85% kapasitas pemrosesan global. Posisi strategis ini memberi daya tawar tinggi bagi Beijing terhadap industri global, mulai dari kendaraan listrik hingga teknologi kecerdasan buatan dan sistem pertahanan. Kementerian Perdagangan Cina menegaskan bahwa kebijakan pengetatan ekspor LTJ bukanlah bentuk embargo, melainkan langkah administratif untuk menjaga keamanan nasional dan stabilitas rantai pasok. Kebijakan ini menunjukkan upaya Beijing untuk menegosiasikan kepentingan nasional tanpa konfrontasi langsung, sekaligus menegaskan peran strategis Cina dalam rantai pasok mineral kritis dunia. Kebijakan baru tersebut langsung direspon berbagai negara. Dalam pembicaraan daring, Menteri Perdagangan Cina Wang Wentao berdialog dengan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa, Maroš Šefčovič, pada Selasa 21 Oktober 2025. Uni Eropa membawa isu pengetatan ekspor LTJ, sementara Cina menyoroti penyelidikan subsidi Uni Eropa terhadap kendaraan listrik asal Cina. Di Seoul, Menteri Perdagangan Yohan Ko menggelar konferensi video dengan Wakil Menteri Perdagangan Cina Li Cheng'an. Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan dialog dan meminimalkan dampak kebijakan ekspor LTJ terhadap industri nasional terutama semikonduktor dan kendaraan listrik. Melansir NPR, dominasi Cina dalam industri logam tanah jarang tidak terjadi dalam semalam. Cina menguasai logam tanah jarang dunia lewat strategi panjang. Pada paruh kedua abad ke-20, Amerika Serikat sempat memimpin industri logam tanah jarang melalui tambang Mountain Pass di California yang ditemukan pada tahun 1949. Mulai dekade 1960-an, delegasi teknis dari Cina berkunjung ke Mountain Pass untuk mempelajari metode penambangan dan pemrosesan LTJ. Dari sana mereka meniru teknologi tersebut,
lalu mengembangkannya sendiri di dalam negeri, memanfaatkan tenaga kerja murah dan listrik bersubsidi. Kemudian, memasuki 1980 hingga 1990-an, pemerintah Cina mendukung ekspansi tambang besar-besaran di berbagai provinsi, terutama di bagian selatan. Ratusan tambang kecil bermunculan tanpa regulasi ketat. Persaingan antar produsen membuat harga LTJ jatuh drastis, tanah jarang dijual dengan harga tanah. Strategi volume besar dengan harga murah ini menghancurkan pesaing global, termasuk Amerika Serikat yang tak mampu bersaing dalam efisiensi biaya. Keberhasilan awal itu dibayar mahal. Penambangan dilakukan tanpa pengawasan lingkungan memadai, menggunakan asam kuat dan bahan kimia berbahaya yang mencemari tanah dan air. Banyak wilayah tambang berubah menjadi zona mati ekologis. Namun pemerintah daerah menutup mata karena sektor ini menguntungkan secara ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Memasuki akhir 1990-an, Beijing mulai menyadari dampak lingkungan dan resiko ekonomi akibat produksi tak terkendali. Pemerintah pusat kemudian meluncurkan program konsolidasi besar-besaran, menerapkan kuota produksi dan ekspor untuk membatasi output tambang, melindungi industri dalam negeri, dan menjaga harga bagi konsumen lokal. Hasilnya terbentuk 6 besar perusahaan tambang milik negara hasil merger dan penutupan ribuan tambang liar. Langkah ini mengubah Cina dari produsen berbiaya murah menjadi penguasa struktural rantai pasok LTJ dunia. Kini setelah seluruh rantai industri berada di bawah kontrol pemerintah pusat, Beijing memiliki kendali penuh atas ekspor dan distribusi global LTJ. Kebijakan baru tahun 2025 yang memperketat izin ekspor menyebabkan pasokan LTJ global menurun tajam, menekan industri pertahanan, otomotif, dan teknologi tinggi di Amerika Serikat serta Eropa. Dengan posisi ini, Cina mampu membuka dan menutup keran pasokan sesuai kepentingan geopolitiknya. Keseriusan Cina membangun sektor logam tanah jarang dari hulu ke hilir menjadikan negara itu kini menjadi kekuatan ekonomi yang memiliki teknologi besar di panggung dunia. Dengan kendali atas pasokan mineral strategis, Beijing memiliki posisi tawar tinggi dalam negosiasi ekonomi, perdagangan, dan diplomasi internasional. Simak terus perkembangan soal logam tanah jarang dunia hanya di kanal YouTube Kompas.com.